Hai teman-teman. Assalamualaikum kaifa halu. Assalamualaikum kaifa halu. Assalamualaikum. Mari jawab waalaikumsalam. Bertemu kembali bersama Amelia Indra Arsanti. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran tentang materi fikih yang berjudul tentang sholat. Ayo, kawan-kawan sekalian, di sini siapa nih yang sholatnya bolong-bolong? Insya Allah sholatnya full semua. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasan tentang sholat. Pengertian dari sholat. Sholat secara bahasa artinya doa atau rahmat. Sholat dalam arti doa atau rahmat bisa ditemukan dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul adzim. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kekafiran, cahaya keimanan. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Kemudian ada syarat wajib sholat. Yang pertama, ada beragama Islam. Jadi, untuk teman-teman, kawan-kawan yang memiliki agama Islam, itu sangat diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, ada baligh. Baligh itu apa? Baligh adalah sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Batas baligh untuk seorang laki-laki adalah ketika ia mengalami mimpi basah. Ketika anak tersebut berusia kurang lebih 15 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan, batas balighnya ketika keluarnya darah haid sekitar umur 9 tahun. Syarat wajib sholat yang ketiga ada berakal sehat. Berakal artinya tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal. Jadi, orang gila itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat ada tamyiz. Tamyiz atau mumayyiz di sini dimaksudkan usia yang mulai bisa membedakan antara yang baik dan benar, yang benar dan salah, serta yang halal dan haram. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat merupakan hal-hal yang menjadi penentu dari keabsahan sholat, namun bukan merupakan dari sholat. Jadi berbeda ya dengan rukun yang merupakan bagian dari sholat. Jadi syarat sah sholat itu ada 5. Di antaranya, yang pertama ada raf'ul hadis, yaitu bersih atau suci dari hadis kecil dan hadis besar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Syarat sah sholat yang kedua yaitu ada suci badan, suci tempat, dan pakaian. Syarat sah yang ketiga itu ada sitrul aurat atau bisa disebut dengan menutup aurat. Kemudian yang keempat ada masuk waktu sholat. Adapun ketentuan-ketentuan waktu-waktu sholat fardu sebagai berikut. Yang pertama ada sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat dan berakhir ketika bayangan suatu benda menyamai ukuran panjangnya dengan benda tersebut. Yang kedua, waktu sholat asar dimulai ketika bayangan dari suatu benda melebihi ukuran panjang dari benda tersebut dan berakhir ketika matahari terbenam. Yang ketiga, waktu sholat maghrib berawal ketika matahari terbenam dan berakhir dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam. Yang keempat, waktu sholat isya
diawali dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam dan berakhir dengan terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq adalah sinar yang membentang dari arah timur membentuk garis horizontal dari selatan ke utara. Yang kelima, waktu sholat subuh dimulai dari timbulnya fajar shodiq dan berakhir dengan terbitnya matahari. Syarat saya yang kelima yaitu menghadap kiblat. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian sholat, ada syarat wajib sholat, kemudian ada syarat sahnya sholat. Kali ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Jadi rukun sholat merupakan hal-hal yang wajib dilakukan dalam kegiatan ibadah. Ayo dari teman-teman sekalian ada yang tahu nggak berapa sih jumlah dari rukun sholat? Jadi, rukun sholat itu berjumlah 13. Yang pertama, ada berdiri jika mampu. Yang kedua, ada niat. Yang ketiga, ada takbiratul ihram. Yang keempat, ada membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ada ruku dengan tumakninah. Yang keenam, ada i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, ada sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, ada duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, ada duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, yaitu membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, kita membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, ada salam. Dan yang terakhir, 13, ada tertib. Yang selanjutnya, ada sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah sholat adalah ucapan dan gerakan-gerakan sholat yang tidak termasuk dalam rukun sholat, tetapi merupakan bagian dari ibadah sholat. Sunnah-sunnah sholat 5 waktu terdiri atas sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus diganti dengan sujud syahwi. Yang pertama, bacaan tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud. Ketiga, membaca sholawat untuk Nabi setelah membaca tasyahud awal. Yang keempat, membaca sholawat untuk keluarga Nabi setelah membaca tasyahud akhir. Yang kelima, kunut. Ketika i'tidal di rakaat kedua sholat subuh. Dan yang keenam, berdiri ketika kunut. Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu dilakukan sujud syahwi. Yang pertama, mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, menghubungkan takbir makmum kepada takbir imam. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, diam sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca amin seusai membaca Al-Fatihah. 7. Membaca surat selain Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, memerhatikan bacaan imam. Yang 9, mengeraskan suara pada 2 rakaat sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang ke-10, membaca takbir iltikol atau setiap ganti gerakan, kecuali saat berdiri atau bangkit dari ruku. Yang ke-11, membaca sami'allahu liman hamidah saat iktidal. Yang ke-12, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut saat ruku. Yang ke-13, saat ruku dan sujud membaca doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-14, duduk iftirosh pada semua gerakan duduk dalam sholat kecuali saat tasyahud akhir. Yang ke-15, duduk tawarruk saat tasyahud akhir, yakni telapak kaki dijulurkan di bawah kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanan tegak dan jari-jari kaki menghadap kiblat. Yang ke-16, membaca salam sambil menoleh ke kiri sehingga pipi sebelah kiri tampak dari belakang. Dan ke-17, merendahkan suara salam pada salam yang kedua. Teman-teman, yang selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi, yang pertama ada berbicara ketika sholat. Yang kedua, melakukan banyak gerakan atau lebih dari 3 kali dengan sengaja.
Yang ketiga, ada berhadas. Yang keempat, yaitu terkena najis. Yang selanjutnya ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. 1. Terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran tombak. Yang kedua, waktu istimewa sampai dengan tergelincirnya matahari selain hari Jumat. Yang ketiga, ketika matahari berwarna kuning-kuning sampai dengan tenggelam. 4. Setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan yang kelima, setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Itulah media pembelajaran video mengenai materi fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.